Halo para siswa, kembali lagi dengan saya Mestiawan dalam pelajaran fisika. Jadi di video kali ini saya akan masuk ke subbahasan yang ketiga pada materi getaran harmonik sederhana, yaitu adalah periode dan frekuensi getaran pada pegas. Seperti apa materinya? Ayo kita simak bareng-bareng materi berikut ini. Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu getaran harmonik pada pegas ya. Di sini saya sudah punya sebuah cuplikan gambar sebuah pegas yang dimana dia itu dikasih beban di bagian bawahnya, kemudian disimpangkan sejauh X ya dari posisi kesetimbangannya, maka dia akan bergerak naik turun bolak-balik seperti itu, dan jumlah satu gelombang itu sama dengan jarak yang ditempuh dari sebentar, saya tutup pennya dulu. Satu gelombang itu setara jarak yang ditempuh dari posisi A, kemudian dia ke posisi B, kembali lagi ke posisi A, kemudian naik ke posisi C, dan sampai di posisi A lagi. Ini adalah jarak satu gelombang. Perhatikan grafiknya, itu mirip sekali dengan grafik fungsi sinus yang arahnya negatif bawah ya. Nah, posisi A adalah merupakan posisi kesetimbangan, di mana pada posisi timbang ini simpangannya sama dengan 0. Posisi B merupakan simpangan maksimum bawah, di mana nilai amplitudenya sama dengan negatif ya. Posisi C merupakan simpangan maksimum atas, amplitudenya positif gitu. Dan besarnya amplitudo atau ketika pegas itu saya simpangkan dari posisi setimbang itu sebesar X. Jadi X itu sama dengan nilai amplitudonya ya. Pegas ini dia bisa melakukan gerak bolak-balik, pasti ada gaya yang bekerja. Karena menurut Newton, ketika benda itu bergerak dengan percepatan A, maka dia harus dikenakan sebuah gaya. Nah, besarnya gaya yang bekerja pada pegas itu dinyatakan oleh seseorang yang namanya Hooke. Kemudian pernyataannya itu dikenal dengan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan gaya yang bekerja pada pegas sebanding dengan negatif konstanta pegas atau K dikalikan X atau simpangannya, atau dalam hal ini adalah nilai amplitudonya itu. Keterangannya sebagai berikut, dengan F adalah gaya yang bekerja pada pegas sehingga pegas itu bisa bergerak naik dan turun, K itu konstanta pegas, X adalah perubahan panjang atau amplitudenya. Konstanta pegas nanti akan saya demonstrasikan dalam virtual lab-nya. Dan perhatikan di sini, untuk persamaannya itu bernilai negatif. Maksudnya apa? Tadi misalkan beban ini saya tarik ke bawah, maka gaya pegasnya akan bergerak ke atas, berlawanan arah. Dan jika balok ini saya tekan ke atas, maka gaya pegasnya akan bekerja ke arah bawah, berlawanan arah lagi. Jadi F ini bisa kita sebut sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih ya artinya untuk pegas akan selalu mempunyai sifat kembali ke titik kesetimbangan, selalu begitu. Sehingga F ini dikenal dengan gaya pemulih yang arahnya selalu berlawanan dengan gaya eksternal yang bekerja. Ketika saya tarik beban ke bawah, gaya pemulihnya ke arah atas. Ketika saya tekan bandulnya ke atas, gaya pemulihnya akan bekerja ke arah bawah. Nah, sekarang kita akan mulai masuk untuk menghitung periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Seperti apakah persamaannya dan variabel apa saja yang kira-kira mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mencari persamaan percepatan getaran ya, yaitu negatif A omega kuadrat sin omega T. Kalau di sini saya misalkan
nilai dari sinus omega T-nya itu sama dengan 1, maka percepatan getarannya bisa kita tulis sebagai berikut. A sama dengan min omega kuadrat, karena nilai dari sin omega T-nya adalah 1. Sin omega T akan bernilai 1 manakala nilai sudutnya adalah 90 derajat ya. Ini permisalan supaya persamaan ini sudah tidak mengandung sinus, jadi langsung kita tentukan nilai sudutnya. Kemudian nilai percepatan sama dengan min A omega kuadrat, kita masukkan ke dalam hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi F sama dengan massa kali percepatan. Kenapa Pak kok masukkannya ke hukum kedua Newton? Karena hukum kedua Newton itu merupakan hukum gerak yang paling yang paling asbabun nuzul, yang paling dasar tuh. Jadi semua peristiwa gerak fisika itu harus dapat dijelaskan dengan hukum kedua Newton. Apapun itu, bahkan termasuk gerakan elektron, proton, matahari dan semuanya itu harus bisa dijelaskan dengan hukum kedua Newton. Jadi ini hukum yang paling dasar tentang gerak. Sehingga semua jenis gerak nantinya harus bisa diselesaikan dengan persamaan hukum kedua Newton. Oke, di konteks persoalan ini kita akan memasukkan persamaan percepatan getaran jika nilai sudutnya 90 derajat ke hukum kedua Newton. Sehingga besaran percepatan dalam hukum kedua Newton akan menjadi F sama dengan M kali min A omega kuadrat, atau bisa juga saya tuliskan gini ya. Negatifnya saya taruh depan, negatif M A omega kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan besarnya gaya dinyatakan dalam hukum kedua Newton. Nah, sekarang tadi di slide sebelumnya kita sudah mengenal hukum Hooke, yaitu suatu gaya yang bekerja pada pegas ya, besarnya sama dengan negatif Kx-nya. Kita setarakan antara gaya dari hukum kedua Newton dan gaya dari hukum Hooke. Kita setarakan ya, dari hukum kedua Newton dan dari hukum Hooke. Maka persamaan ini akan menjadi negatif M A omega kuadrat akan sama dengan negatif Kx. Yang di ruas kiri ini merupakan hukum kedua Newton dan yang di ruas kanan adalah hukum Hooke. Kemudian perhatikan ini nilai X dan juga nilai A. Di slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa X atau simpangannya ini nilainya sama dengan amplitudo. Karena itu simpangan maksimumnya diukur dari garis kesetimbangannya di situ. Sehingga A bisa kita nyatakan dengan X. Maka kita ganti A dengan X menjadi MX omega kuadrat sama dengan Kx ya. Negatifnya kita coret karena masing-masing ruas mengandung negatif. Nah, di persamaan yang di bawah ini kita bisa melihat juga bahwa masing-masing ruas mengandung variabel X. Sehingga bisa kita coret juga variabel X-nya. Oke, persamaan ini akan menjadi omega kuadrat sama dengan K per M. Di mana M-nya itu saya pindah ruas ke sebelah kanan sehingga dia akan menjadi penyebut. Sekali lagi, persamaan ini menjadi omega kuadrat sama dengan K per M. Kamu perlu menandai persamaan ini dengan simbol-simbol khusus ya. Karena persamaan ini cukup penting. Banyak sekali yang mengaplikasikan persamaan ini dalam persamaan-persamaan yang lain. Jadi kalau bisa jangan sampai lupa. Karena nanti kita juga akan menggunakan persamaan ini untuk menjelaskan slide berikutnya. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular yang besarnya bisa kita nyatakan dengan 2πf. Kalau misalnya kita pengen mengubahnya dalam frekuensi, atau bisa juga 2π per T. Ya, jadi dari 2πf kita nanti akan menemukan frekuensinya. Dari 2πt kita akan menemukan
periodenya, sesuai dengan tujuan kita di awal tadi, mencari periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Oke, kita substitusikan nilai 2πf ke omega kuadrat, sehingga persamaan ini akan menjadi 2πf sama dengan akar K per M. Nah, supaya kuadrat dalam omeganya ini hilang, maka ruas sebelah kanan harus kita akar kuadratkan. Persamaannya menjadi 2πf sama dengan akar K per M. Dan nilai frekuensinya adalah 1/2π akar K per M. 1/2π akar K per M. 2π-nya saya pindah ruas ke sebelah kanan dan dia akan menjadi penyebut. Kita kalikan dengan akar K per M. Atau kita juga bisa merubahnya menjadi periode. Ya, ini yang baru saya munculkan. Periode itu sama dengan 1/f ini. Periode itu 1/f. Kita tuliskan 1 per frekuensinya tadi sudah kita hitung, ketemu 1/2π akar K per M. Kita masukkan nilai frekuensinya di sini. 1 dibagi 1/2π akar K per M. 1/2π, 1 per, artinya 2π-nya bisa naik ke atas jadi 2π. 2π. Kemudian 1 per akar K per M. Ini juga bisa naik ke atas, tetapi posisi M dan K-nya saling ditukar ya. Supaya akar ini berada di atas atau jadi pembilang, maka posisi M dan K-nya kita tukar, sehingga yang di atas adalah massa, yang di bawah adalah konstanta pegasnya. Sehingga persamaan periode getaran harmonik pada pegas menjadi 2π akar M per K. Nah, ini 2π akar M per K. Sekarang perhatikan ini. Pada persamaan periode ya, itu ada akar M per K. Pada frekuensi juga ada akar K per M. Baik dalam persamaan frekuensi maupun periode, ternyata hanya ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap nilai besaran tersebut. Yang pertama adalah konstanta, dan yang kedua adalah massa dari bandul. Yang pertama konstanta, yang kedua massa dari bandul. Pi itu kan konstanta, nilainya selalu tetap, nggak bisa kita variasikan. Kalau dalam radian 3,14, kalau dalam sudut 180 derajat. Nah, jadi secara teori bisa kita simpulkan bahwa besarnya frekuensi dan periode getaran harmonik pada pegas itu hanya dipengaruhi oleh massa dan juga konstanta pegasnya. Oke, sekarang coba kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu coba ya. Sekarang saya akan menuju ke sini. Di sini saya sudah menyediakan sebuah virtual lab. Oke, di sini ada sebuah pegas. Saya butuh penggaris untuk alat bantu dan juga stopwatch ya. Oke, di sini saya akan kasih beban sebesar 100 gram pada pegas ini. Yang dimaksud dengan konstanta pegas adalah ini. Perhatikan ukuran dari kawatnya. Semakin besar ukuran kawatnya, ini saya perbesar, itu semakin besar, maka nilai konstanta pegasnya juga akan semakin besar. Artinya apa? Maka pegas itu akan lebih susah untuk melentur. Beda kalau misalnya saya kecilkan nilai konstantanya. Nah, ukuran kawat pegasnya itu akan menjadi semakin kecil, sehingga pegas akan lebih mudah melentur. Ini dalam keadaan konstantanya itu kecil ya. Nah, dalam percobaan ini akan saya atur nilai konstantanya di skala 2. Di skala 2 ya. Nih, perhatikan sekarang. Saya sesuaikan dulu penggarisnya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Jadi kita mencoba akan mencari menghitung frekuensi dan periode dari getaran harmonik pada pegas secara eksperimen.
Yaitu dengan cara manual kita akan menghitung sebanyak 10 kali getaran dengan memvariasikan massa yang pertama, kemudian memvariasikan konstanta yang kedua. Kita akan menghitung 10 kali getaran yang dihasilkan dan kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 kali getaran. Nah, dari data itu, banyak getaran dibagi dengan selang waktu, kita bisa mendapatkan nilai frekuensi. Dari selang waktu dibagi dengan jumlah getaran, kita bisa mendapatkan besaran periode secara eksperimental untuk membuktikan persamaan tadi. Oke, jadi yang pertama saya akan menggunakan massa 100 gram. Akan saya simpangkan sejauh 40 di skala penggaris ini. Saya lepaskan, oke. Mari kita hitung sebanyak 10 getaran mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8,86. Ingat ini. Ketika masanya itu 100 gram, ternyata untuk menghasilkan 10 kali getaran dia butuh waktu 8,86. Frekuensinya berapa? Silahkan kamu hitung ya. Silahkan kamu hitung sendiri karena saya nggak bisa ngorak-atik di sini. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambah masanya menjadi 200. Saya tambah masanya menjadi 200. Oke, peristiwanya sama, akan saya simpangkan sejauh skala 40 dalam penggaris ini ya. Terus kemudian kita akan hitung sebanyak 10 kali getaran, kira-kira berapa waktu yang dihasilkan. Oke, sudah siap semua? Mari kita hitung waktu untuk mencapai 10 kali getaran, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,56. Tadi di percobaan pertama kita mendapatkan hasil 8,86 ya. Di percobaan kedua kita mendapatkan hasil 12,56. Padahal jumlah getaran yang kita hitung itu sama, yaitu 10. Maka dari itu pasti nilai frekuensi dan periodenya itu mengalami perubahan ketika saya naikkan masanya tadi itu. Berarti terbukti ini. Percobaan ini membuktikan bahwa persamaan tadi massa memang berpengaruh terhadap nilai periode dan frekuensi getaran harmonik pada bekas. Oke ya, semuanya sudah sepakat ya. Nah, sekarang kalau konstanta, betul nggak kalau kita variasikan konstantanya, dia akan berubah. Oke, saya kembalikan dulu masanya di 100 gram. Jadi sekarang kita adalah memvariasikan nilai konstantanya. Sehingga nilai dari masanya kita akan gunakan nilai yang sama. Ini ya. Nah, tadi di percobaan yang pertama, kita sudah mencoba menghitung 10 kali getaran dengan massa 100 dan konstantanya di skala 2. Kita mendapatkan selang waktu 8,86 sekon, sebanyak 10 kali getaran. Sekarang, saya akan menambah nilai atau skala konstantanya di sini sebanyak, saya pengen 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya tambahkan 4 skala atau saya rubah nilai konstantanya. Perhatikan, kawat pegasnya menjadi lebih gemuk ya. Oke, saya sesuaikan dulu penggarisnya. Sama, saya akan menyimpangkannya sejauh skala 40 dalam penggaris. Kemudian kita akan menghitung bareng-bareng berapakah waktu yang dihasilkan untuk menempuh 10 kali getaran. Oke, sudah saya simpangkan. Sudah siap semuanya? Kita akan mulai menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,61.
Tadi di percobaan yang pertama dengan massa yang sama, terus kemudian panjang simpangan yang sama, tapi konstantanya di skala 2 kita dapatkan 8,86. Sekarang di percobaan ketiga kita rubah nilai konstantanya menjadi 7 skala 7, waktu yang dihasilkan menjadi 6,61. Padahal jumlah getaran yang kita hitung itu sama. Berapa tadi? 10 getaran ya. Artinya nilai frekuensi dan periodenya nanti juga akan berubah. Nah, eksperimen ini membuktikan bahwa persamaan tadi, frekuensi sama dengan 1/2 pi akar K per M, periode sama dengan 2 pi akar M per K, itu terbukti bahwa hanya massa dan konstanta pegas yang berpengaruh terhadap periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Masih belum percaya? Pak, kalau simpangan kira-kira berpengaruh nggak? Kalau menurut teorinya enggak. Kita pengen buktikan. Oke, saya akan kembalikan nilai konstantanya ke skala 2 ya, seperti percobaan pertama. Jadi percobaan keempat berapa? 5 ya berarti ya. Kelima ini nilai massa dan konstantanya akan kita atur sama. Ini variabel kontrolnya. Kemudian kita akan memvariasikan panjang simpangannya. Tadi 40 ya. Nah, saya kepengen sekarang 60. Apakah dia menghasilkan waktu yang berbeda? Saya ingatkan lagi tadi di percobaan pertama dengan simpangan 40, massanya 100, konstantanya skala 2, kita mendapatkan waktu 8,86. Sekarang bagaimana saya simpangkan sejauh 60? Akan kita hitung waktu 10 kali getaran dimulai dari ya. Oke, saya ulangi dulu, ada ayam ya. Akan kita ulangi bersama waktu untuk menempuh 10 kali getaran dimulai dari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8,91. Tadi 8,86, sekarang 8,91. Selisihnya berapa kira-kira? 8,91 dikurangi 8,86, 5 ya, 0,05. Itu sangat kecil sekali. Ya, kenapa bisa selisih? Ya, karena itu tergantung tingkat keakurasian saya dalam menyalakan dan mematikan stopwatch-nya. Itu tingkat keakurasian, dan itu pasti normali, manusia semuanya melakukan kesalahan. Dan jarang sekali suatu eksperimen atau praktikum yang tingkat keakurasiannya 100%. Itu enggak. Jadi itu wajar nilai selisih 0,05. Masih belum percaya? Coba kita sekarang simpangan sekali lagi pada jarak 20. Oh, tadi 60 dari sini ya. Sekarang saya belum menyesuaikan penggarisnya tadi itu. Ya, sebenarnya sama saja lah ya, 50 atau 60 itu kan juga hampir sama ya. Sekarang coba saya simpangan 20 supaya beda lagi, kira-kira berapa waktu yang dihasilkan. Kita akan menghitung 10 kali getaran dimulai dari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8,90 gitu. Saya variasikan 20 pada penggaris, waktunya 8,90. Tidak jauh berbeda dengan percobaan yang pertama dan percobaan tadi sebelum ini ya. Sehingga terbukti bahwa panjang simpangan itu tidak mempengaruhi periode dan frekuensi pada getaran. Kalaupun meskipun demikian juga dengan percepatan gravitasi. Saya ubah di sini misalnya di moon, di bulan. Saya rubah ini di bulan ya. Sekarang di bulan coba. Di bulan dengan percepatan gravitasi 1,6 meter per sekon kuadrat, apakah berpengaruh terhadap periode dan frekuensi
getaran harmonis pada pegas, kita coba buktikan. Saya simpangkan sejauh 40. Kita akan mulai menghitung 10 kali getaran mulai dari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 8,86, tepat sekali sama dengan percobaan kita yang pertama tadi. Oke ya. Jadi ini menguatkan teori atau persamaan yang sudah kita rumuskan tadi di awal, bahwa periode dan frekuensi getaran pada pegas hanya dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama adalah massa pendul atau massa benda, dan yang kedua adalah konstanta pegas. Panjang simpangan dan juga percepatan gravitasi tidak berpengaruh terhadap periode dan frekuensi dari getaran. Oke, sekarang saya kembali lagi ke slide ini ya. Ada sedikit latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk bahan latihan ya. Pertambahan panjang pegas ketika digantung beban 500 gram adalah 10 cm. Ini adalah X-nya. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, besar periode getaran pegas adalah, diketahui massanya 500 gram. Kita rubah dalam kilogram, satuan SI 0,5 kilogram. X-nya adalah 10 cm, kita rubah dalam meter 0,1 meter. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, dari mx kita harus mencari nilai K-nya dulu. Masih ingat kan, periode itu adalah 2pi akar M per K. M-nya sudah ada, tinggal kita nyari K-nya. Nyari K, caranya adalah kita masukkan ke dalam persamaan hukum Hooke ya. F sama dengan min Kx. F-nya ini adalah massa kali gravitasi. Kemudian min Kx, masanya adalah 0,5, G-nya itu 10, min K ini yang kita cari, dan nilai X-nya 0,1. Sehingga persamaan ini menjadi 0,5 kali 10 per 0,1 sama dengan min K ya. Saya tulis di sebelah sini. 0,5 dibagi 0,1 hasilnya 5. 5 kali 10, 50. Ini adalah nilai K-nya. Ya, meskipun min ini kan hanya menunjukkan arahnya tadi ya. Karena K itu konstanta, jadi nilai negatifnya nggak berpengaruh. Kita langsung masukkan ke dalam persamaan periodenya ini. Sekali lagi, ini harusnya ini min K. Tapi karena K itu konstanta, jadi mau bernilai positif negatif pun nggak berpengaruh ya. Karena sekali lagi ini konstanta, arahnya jadi nggak berpengaruh. Kita masukkan ke sini 2pi akar, masanya adalah 0,5 kg, K-nya adalah 50. Sehingga persamaan ini menjadi 2pi akar 0,5 dibagi 50 100 sama dengan 2pi 100 dikeluarkan dalam akar, dia akan menjadi 1/10. Sehingga periodenya adalah 1/5 pi sekon. Oke, inilah jawabannya. Oke, untuk perjumpaan kita di video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kita sudah belajar tentang periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Tetap saksikan channel ini terus karena saya akan mengupload materi-materi berikutnya di video-video yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam fisika.